Orang percaya yang paling saleh dan teguh sekalipun bisa saja tetap merasakan ketakutan akan kematian. Wajar jika seseorang ingin menghindari kematian, apalagi kematian memang bukan rencana semula Allah terhadap ciptaannya. Kita dibuat untuk menjadi utuh dan kudus, hidup di surga dalam persekutuan dengannya. Kematian adalah akibat dari masuknya dosa ke dalam dunia. Namun dalam pandangan berbeda, kematian justru adalah anugerah. Coba kita bayangkan, seandainya kita tidak dapat mati, maka kita harus hidup di dunia yang penuh dosa ini untuk selama-lamanya. Namun pemahaman dari pernyataan di atas tidak selalu akan menghilangkan reaksi ketakutan yang mendalam terhadap pemikiran mengenai kematian kita sendiri. Rapuhnya tubuh jasmani kita dan kasus-kasus kematian yang begitu mendadak menjadi pengingat kepada semua orang bahwa kita tidak memiliki kendali atas apapun dalam dunia yang besar dan berbahaya ini. Kita memang memiliki pengharapan yang besar karena roh yang berdiam di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Apalagi Yesus telah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita dapat bersama-sama dengan Dia kelak. Memahami mengenai apa-apa saja yang akan kita hadapi menjelang kematian mungkin akan membantu kita. Ada beberapa aspek dari kematian yang berpotensi dapat menimbulkan ketakutan. Pertama, ketakutan terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Seperti apakah rasanya mati itu? Apa yang akan kita lihat ketika kehidupan meninggalkan tubuh jasmani kita? Bagaimana semua itu akan terjadi? Apakah seperti yang dikisahkan orang-orang bahwa kita akan melihat cahaya yang terang, ataukah kita akan melihat sanak keluarga kita yang sudah lebih dahulu meninggal? Tidak ada yang tahu pasti bagaimana rasanya, tapi Alkitab memang menjelaskan apa yang terjadi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 6-8 dan Filipi pasal 1 ayat 23 mengatakan bahwa ketika kita meninggalkan tubuh kita, kita akan menetap bersama Allah. Benar-benar sebuah pemikiran yang menghibur. Kita akan tinggal dalam kondisi ini hingga Kristus datang kembali dan membangkitkan orang-orang percaya. Pada saat itu, kita akan diberi tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Kedua, ketakutan atas kehilangan kendali. Banyak manusia, bahkan mereka yang mengaku percaya kepada Allah, begitu takut tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, sehingga merasa harus memanipulasi lingkungan dan orang-orang di sekitar mereka demi keuntungan mereka. Mereka tidak mempercayai Allah untuk menyediakan segala kebutuhan mereka, sehingga mereka sibuk sendiri mengurusi berbagai macam hal. Mereka tidak percaya orang lain untuk berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka menuntut apa yang mereka pikir mereka butuhkan. Apalagi ketakutan kehilangan kendali atas kematian mereka, seperti yang Yesus katakan kepada Petrus ketika menjelaskan bagaimana kelak ia akan mati. Sebelum Petrus mendapatkan peringatan ini, ia menyangkal Yesus karena merasa takut. Namun setelah Yesus kembali ke sorga, Petrus menjadi manusia baru, manusia yang memiliki gairah terhadap pesan Kristus. Ketiga, ketakutan bagi mereka yang ditinggalkan. Orang Kristen memandang kematian sebagai pemisahan. Kematian yang terbesar adalah pemisahan dari Allah. Pada tahap kematian fisik, kita akan terpisah dari orang yang kita kasihi
di dunia untuk sementara. Jika mereka benar-benar orang Kristen, kita tahu bahwa pemisahan ini begitu singkat jika dibandingkan dengan kekekalan. Jika mereka bukan orang Kristen, maka kita akan terpisah untuk selamanya. Oleh karena itu, tugas kita adalah menggunakan waktu ini untuk bersama-sama berbicara kepada mereka tentang kemana mereka akan pergi ketika mereka mati. Pada akhirnya keputusan berada di tangan mereka. Keempat, ketakutan terhadap cara kita mengalami kematian. Sedikit dari kita yang mengetahui bagaimana kita akan mati. Apakah kematian kita akan berlangsung dengan cepat dan tanpa rasa sakit? Apakah kita akan mati pada saat kita tidur? Apakah kita mati setelah mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan? Misteri dari kematian itu sendiri, ketidakmampuan untuk mempersiapkan diri, bisa sangat menakutkan. Bahkan jika kita memang sudah mengetahuinya, misalnya kita telah didiagnosa dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kematian tetap akan terasa menakutkan. Tapi, kematian hanyalah sebuah momen yang telah dan akan dilalui oleh semua orang. Orang Kristen dapat berpegang teguh pada Filipi 3 ayat 20-21 yang berkata, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin.